Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel saya. Dimana kali ini saya akan membahas anime ataupun webtoon dari Tower of God dan akan membahas salah satu tokoh karakter yang bernama Shibisu atau dalam tulisan Korea adalah Shibisu. Dan akan saya ingatkan kepada kalian semua bahwa video ini akan mengandung sedikit spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, silakan skip videonya dan menunggu animenya rilis. Dan bagi kalian yang tidak keberatan akan spoiler, silakan simak videonya sampai habis. Oke, Shibisu adalah seorang regular kelas C, di mana dia relatif lemah jika dibandingkan dengan temannya seperti Kun Aguero Agnes, Laure, Hans, ataupun Bam. Namun di balik kelemahannya, Shibisu sendiri memiliki kemampuan besar untuk menyimpulkan sesuatu. Dalam kemampuan dan kegigihannya, ia berhasil melewati semua tes lantai awal dengan semangat. Dan dalam menaiki menara, Shibisu ditugaskan sesuai keinginan ataupun bakat yang cocok untuk job class atau posisinya dalam tim. Yang mana dalam Tower of God, posisi atau job class sangat berperan besar dalam pertarungan kelompok. Bahkan dalam satu tim bisa memiliki bermacam-macam posisi. Contohnya saja posisi Fisherman, Scout, Spear Bearer, Light Bearer, dan Wave Controller. Dan bahkan ada beberapa orang yang memiliki special posisi. Posisi seorang pemandu contohnya, atau guide. Dan ada juga anima atau seorang yang bisa mengendalikan makhluk hidup. Dan perlu pendengar ketahui bahwa satu karakter tidak terbatas pada satu posisi saja. Contohnya Prince, yang adalah seorang light bearer, bisa berubah posisi sebagai seorang fisherman. Karena Prince sendiri bisa menguasai perlengkapan seorang fisherman. Ada juga Kunran, yang berposisi sebagai seorang fisherman, bisa berubah posisi sebagai seorang spear bearer dengan menggunakan teknik lightning spear atau tombak petirnya. Dan untuk Shibisu itu sendiri ditempatkan untuk posisi sebagai seorang scout, di mana seorang scout dalam Tower of God adalah salah satu basic posisi, di mana scout biasanya akan berlari terlebih dahulu dan menginvestigasi kekuatan musuh untuk informasi atau informan, atau istilah gampangnya adalah mata-mata, lalu kembali dan mengantarkan informasi tersebut kepada light bearer. Akan tetapi dalam pertarungan, mereka juga bisa membantu para fisherman dengan melakukan penyerangan terhadap musuh secara face to face. Lalu, Shibisu sendiri adalah salah satu karakter yang konyol. Akan tetapi, walaupun terlihat konyol, dalam memanjat menara, Shibisu ditunjuk sebagai pemimpin timnya. Di dalam kelompok Shibisu, di dalamnya adalah Shibisu sebagai leader dan memiliki kelas sebagai seorang scout. Lalu ada Alexei Amigos Chess yang memiliki job kelas sebagai seorang spear bearer. Lalu ada anak Zahar yang memiliki job class sebagai seorang fisherman. Lalu ada Hatsu atau dalam animenya bernama Hans yang memiliki job class sebagai seorang scout. Lalu ada Fonseca Laure yang memiliki job class sebagai seorang wave controller. Lalu ada Verdi yang memiliki job class sebagai seorang anima. Lalu ada Vespa yang memiliki job class sebagai seorang scout. Dan Dorsey Zahar yang memiliki job class sebagai seorang fisherman. Walaupun berada dalam posisi seorang pemimpin, akan tetapi Shibisu sendiri saat berhadapan dengan anak dan endorsi jahat, Shibisu akan melakukan apapun yang mereka perintahkan, seperti membeli minuman atau memasak makanan untuk mereka, karena Shibisu takut akan dipukul atau ditendang oleh kedua orang tersebut. Dan Shibisu sempat mengatakan bahwa mereka berdua merupakan pengecualian dalam tim. Dan karakter Shibisu sendiri sangat percaya kepada teman-temannya dan mau melakukan apapun untuk mereka dan bahkan rela melakukan sesuatu yang berbahaya untuk menyelamatkan teman-temannya atau kelompoknya yang dalam keadaan berbahaya. Contohnya saja saat dia berhadapan dengan monster banteng. Dan di momen lain, Shibisu mengambil resiko dengan memanfaatkan nama Viole
untuk menyelamatkan Endorsi Zahar dari bahaya saat kehilangan namanya di lantai 39, tepatnya stasiun Nemhun, yang hanya dengan kehilangan namanya saja, Endorsi Zahar bisa dieksekusi mati karena sebagai penyandang nama Putri Zahar, dia harus mempertahankan nama dari Zahar itu sendiri, sebagai kebanggaan dari harga diri dari 10 keluarga agung dan Raja Zahar itu sendiri. Dan di momen lain saat si bisu ikut untuk menyelamatkan Kun Aguero Agnes yang sedang sekarat akibat di dalam tubuhnya sedang tertanam bom yang telah ditanamkan oleh Rachel sebagai alasan untuk menyembuhkan luka Kun. Dan saat ini si bisu berada di lantai 52 menara. Si bisu mengatakan bahwa dia ingin menaiki puncak karena janji kepada temannya. Si bisu secara mengejutkan akan bersifat intuitif ketika menyangkut masalah motif dan perasaan orang. Contoh dari ini adalah ketika dia tahu Kun sedang menggertak. Dan dalam satu artikel yang membahas Tower of God, ini dikatakan bahwa Kun Aguero Agnes dan si bisu keduanya adalah karakter yang menggunakan kepala mereka, atau lebih tepatnya kejeniusan. Tetapi sementara Kun yang berspesialisasi dalam trik dan improvisasi, di mana itu yang membuat menjadi pintar, si bisu sendiri adalah karakter yang benar-benar jenius dalam hal akademik. Bahkan, Siu pernah berkata bahwa si bisu adalah salah satu karakter favoritnya, karena dia suka karakter dengan menggunakan akalnya. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai si bisu dalam karakter anime ataupun webtoonnya. Dan bagi kalian yang suka akan pembahasan-pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe agar bisa mensupport channel ini berkembang. Karena channel ini adalah channel pemula, jadi apabila ada kesalahan kata, admin mohon maaf. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Baiklah, see you next time di video pembahasan lainnya.